Tinggal tunggu keputusan Sri Mulyani, ibu kota baru butuh restu. Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN sudah bisa dilakukan. Hal ini karena rancangan Undang-Undang IKN sudah diresmikan menjadi undang-undang oleh DPR. Pemerintah saat ini juga telah memiliki nama untuk Ibu Kota baru yakni Nusantara. Nantinya rencana pembangunan saat ini sedang menunggu arahan dan perintah dari Presiden Jokowi dan anggaran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Rencana pembangunan IKN di Kalimantan ini juga didukung oleh semua pihak demi mendorong pertumbuhan perekonomian. Misalnya PT PLN Persero siap memasok listrik sebesar 850 MV Ampere atau MVA ke Kalimantan Vero Industri dan PT Kobeksindo Semen yang berada di Kalimantan Timur. Komitmen memasok listrik dipastikan dengan ditandatanganinya perjanjian jual beli tenaga listrik atau PJBTL antara PLN dan Kobeksindo sebesar 50 MVA pada Oktober 2021. Serta pada 31 Desember 2021 antara PLN dan KFI sebesar 800 MVA. PLN pun bergerak cepat agar penyediaan listrik untuk pelanggan tegangan tinggi ini bisa segera teraliri. Di sisi lain, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur Muhammad Ramadan Syah, PLN menyambut baik adanya permintaan kebutuhan tenaga listrik dengan kapasitas besar dari industri maupun bisnis, dan PLN memastikan siap untuk menyediakan kebutuhan listrik tersebut. Untuk memasok listrik ke PT Kobeksindo, PLN membangun transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV Gardu Induk atau GI Maloi Kobeksindo dengan jumlah tower sebanyak 47 yang memiliki panjang keseluruhan jalur adalah sekitar 16,16 km. Adapun pembangunan SUTT 150 kV GI Maloi Kobeksindo telah mengantongi surat kesesuaian tata ruang dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan saat ini memang untuk perencanaan awal sudah dilakukan, tinggal menunggu perintah Presiden dan penyediaan anggaran dari Kementerian Keuangan. Karena sekarang ini belum ada anggaran untuk IKN, jadi belum bisa lakukan apa-apa, hanya bisa melakukan perencanaan dan persiapan. Basuki menyebutkan saat ini total keseluruhan lahan ada sekitar 256 hektar. Namun untuk fokus pembangunan 2021-2024 adalah kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, antara lain kantor Presiden, kantor Wapres, kantor pemerintahan DPR MPR, jalan-jalan kawasan dan jalan menuju IKN dari Balikpapan. Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah belum memutuskan jumlah persentase anggaran pemindahan dan pembangunan ibu kota negara yang ditanggung oleh APBN. Sri Mulyani menjelaskan pembiayaan tersebut akan disesuaikan dengan 5 tahapan pemindahan ibu kota. Setidaknya ada 2 sumber uang APBN yang akan digunakan untuk pembangunan IKN di tahun ini. Pertama dari anggaran Kementerian PUPR dan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN 2022. Untuk Kementerian PUPR, anggaran akan digunakan seperti membangun jalan hingga jembatan untuk pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru seperti akses utama menuju IKN serta listrik dan telekomunikasi, bendungan air serta pembangunan kompleks pemerintahan. Kemudian untuk dana PEN akan digunakan dari klaster penguatan ekonomi, di mana anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang juga merupakan bagian dari pemulihan ekonomi. Namun Sri Mulyani menegaskan pemerintah tidak akan hanya fokus pada pembiayaan ibu kota baru tetapi juga diseimbangkan dengan kebutuhan lain seperti penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi serta persiapan pemilu 2024. Sebagai informasi, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar 414 triliun rupiah untuk program PEN. Ini akan dialokasikan untuk 3 klaster, kesehatan 117,87 triliun rupiah, Perlinsos 154,76 triliun rupiah, dan penguatan ekonomi 141,42 triliun rupiah. Lantas, anggaran untuk membangun infrastruktur dasar akan diambil dari dana sebesar 141 triliun rupiah tersebut.